Halo sobat youtuber, ketemu lagi di channel Gatot ID. Di video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara setting keyword di channel YouTube 2021 melalui handphone, baik itu smartphone Android ataupun juga iOS. Nah, untuk caranya simak terus di video kali ini. Oke, untuk pertama kali yang harus kita siapkan sebelum kita setting keyword di channel YouTube melalui handphone itu adalah YouTube Studio itu sendiri ya, seperti ini. Ini adalah YouTube Studio yang merupakan digunakan untuk memanage video-video yang ada ya di sini. Nah, di YouTube Studio Apps ini tidak begitu komplit, tapi ini sangat bermanfaat untuk memanage video, melihat statistik, engagement, audiens, dan juga yang lain. Nah, setelah kita download YouTube Studio melalui Play Store, kedua kita akses YouTube Studio melalui browser Google Chrome atau Firefox atau browser yang lain yang ada di smartphone sobat ya, seperti ini. Ini adalah handphone Android saya. Untuk mengakses YouTube Studio di Android, kita buka Chrome. Di sini saya sudah memiliki Google Chrome. Buat kamu yang belum memiliki Google Chrome, silakan untuk di-download terlebih dahulu ya. Oke, setelah seperti ini kita buka Studio YouTube. Kita ketikkan Studio YouTube seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sobat belum tahu URL-nya, nanti saya akan sertakan di bagian deskripsi ya, biar sobat langsung klik YouTube Studionya. Setelah muncul seperti ini, kita tekan. Nah, sebelumnya saya juga sudah jelaskan bagaimana cara membuat email melalui handphone dan cara membuat channel YouTube melalui handphone untuk pertama kali. Ini adalah channel YouTube yang saya bikin kemarin melalui handphone dan juga membuat email melalui handphone ya. Untuk URL-nya bisa dilihat di tautan yang muncul di atas. Oke, channel YouTube yang kemarin saya bikin ya. Ini adalah tampilan YouTube Studio di HP Android ya. Oke, seperti ini. Nah, ini tampilan menunya juga cukup banyak. Di sini ada beberapa menu seperti ini. Di sini menunya ada komen, terus statistik, copyright, monetize, dan customization. Menu yang ada di sini merupakan menu yang ada di desktop ya, yang ada di versi desktop PC. Jadi ini lebih komplit ya. Di bagian bawah itu ada icon untuk setting. Ini ada icon setting. Kalau misalkan kurang detail, kita bisa lakukan zoom dengan cara di drag seperti ini. Ini adalah zoom. Nah, ini menu-menunya. Kalau misalkan tadi tidak kelihatan, sobat bisa lihat ya, di menu studio itu ada banyak banget. Di sini ada playlist, ada customization, ada monetization. Kemudian di bagian bawah di sini ada setting. Nah, kita tekan tombol setting di sini ya. Kalau untuk setting keyword, kemudian di toggle yang muncul seperti ini adalah toggle atau pop up window dari YouTube Studio yang baru ya. Nah, ini ada beberapa fitur yang harus kita setting ya. Oke, pertama itu di bagian channel, kita masuk ke tab bagian channel. Kalau di general sendiri tidak ada, melainkan hanya currency dolar ya. Itu nggak usah, nggak terlalu signifikan. Kita pilih di bagian channel aja seperti ini. Kita pilih tab channel.
Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada menu basic, terus kemudian advance, terus kemudian ada juga fitur eligibility ya, kita masuk ke bagian basic. Di bagian basic ini kita pilih negara ya, negara yang ingin kita bidik mangsanya. Di sini karena saya berada di Indonesia dan language yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia, kita pilih Indonesia ya, sesuai dengan negara. Kalau misalkan channel sobat bahasa Inggris, silahkan pilih bahasa Inggris dan juga language-nya nanti bahasa Inggris. Kita untuk regionnya, country atau negara, kita isi Indonesia saja seperti ini. Oke, sorry, di sini Indonesia. Kemudian untuk bagian keyword yang di bagian bawahnya ini kita isi sesuai nama channel dan juga konten dari channel itu sendiri ya. Kalau misalkan sobat bingung mencari keyword, bisa gunakan keyword tool SEO. Nah, ini di sini nama channel saya yang kemarin bikin itu namanya Tono Lukito seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawah ini untuk keyword yang lain kemudian diisi tutorial. Kemudian kita isi video, kemudian viral, kemudian saya zoom aja biar lebih kecil seperti ini. Ini bisa sobat cari di bagian keyword tool SEO atau tool yang lain ya. Tapi biasanya saya tuh mencari di Google. Di Google saya ketikkan misalkan tutorial, itu yang muncul banyak apa nanti yang kita bidik itu. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian advance. Di bagian tab advance kita pilih di sini not set channel form kit ya. Kalau channel kita untuk dewasa atau orang-orang dewasa, silahkan dipilih not set for kid. Tapi kalau kita anak-anak, silahkan kita pilih yes set channel as kid ya, yang nanti akan muncul saat pengaksesnya itu berumur 15 ke bawah ya. Oke, kemudian kita tekan tombol save. Untuk fitur eligibility sendiri nanti secara otomatis akan YouTube sesuaikan kalau channel kita melalui eligibilitas ya, sudah melalui persyaratan, biasanya itu akan aktif tombolnya di sini, akan berwarna hijau seperti itu. Oke, kita masuk, kemudian kita masuk ke bagian tab upload default ya. Di bagian upload default ini kita bisa isi title default atau description, tapi untuk title default itu tidak perlu diisi karena akan disesuaikan dengan judul dari video yang akan kita upload. Kemudian di bagian description ini yang perlu kita isi, ini sedikit wajib karena akan memberikan informasi yang seperti IG, kontak, kemudian ada endorsement seperti itu. Jadi nggak perlu kita ulang-ulang. Jadi setiap kita upload nanti akan secara otomatis akan terpasang di bagian deskripsi video. Kemudian untuk deskripsi yang atasnya bisa diisi dengan judul itu kembali. Nah, tapi ini hanya berlaku di mode PC ataupun laptop ya. Tapi untuk di mobile sepertinya nggak akan berlaku karena saya pernah nyoba. Kemudian untuk tag itu diisi defaultnya itu, misalkan saya isi defaultnya nama dari channel kita, Tono Lukito, seperti ini. Oke, Tono Lukito, saya tekan go. Oke, nah kemudian di bagian advance
seperti ini, ada bagian advance. Nah, itu ada beberapa pilihan yang harus kita isi ya, seperti kategori channel, kemudian video language, dan juga untuk title and description ya. Nah, di sini untuk kategori sobat bisa sesuaikan dengan kategori dari channel YouTube sobat ya. Tapi kalau misalkan isinya gaduh-gaduh, silahkan diisi dengan people and blog. Tapi kalau isinya berita ataupun tutorial atau game, silahkan pilih sesuai dari video sobat ya. Nah, di sini karena tutorial saya pilih how to and style. Kemudian di bagian language dan juga title and description itu perlu kita isi agar nantinya saat video itu dijalankan akan secara otomatis akan muncul caption dari video ya. Tidak perlu kita harus menuliskan subtitle ya. Di sini untuk video language, karena tadi regionnya itu berada di Indonesia. Nah, ini saya isi Indonesia ya, saya pilih Indonesia seperti ini. Oke, saya agak zoom aja biar tidak terjadi blur. Nah, ini tadi untuk title and language kita pilih title and description, kita pilih Indonesia juga ya, sesuai dari jenis video, karena di sini saya menggunakan bahasa Indonesia biar itu terjadi otomatis saat kita upload atau kita unggah video langsung muncul subtitle, kita pilih Indonesia ya. Di sini kita pilih Indonesia. Kemudian untuk video language juga Indonesia. Kemudian di bagian caption yang ini, caption ini tidak perlu kita isi. Jadi untuk upload default sudah kita sesuaikan kategori dan juga bahasa video. Kemudian untuk title dan juga descriptionnya juga sudah saya sesuaikan Indonesia juga, yang nantinya akan membantu SEO dari video itu sendiri. Jadi ini sudah cukup komplit. Untuk pemula wajib tahu ya, seperti saya ini. Jadi ini sedikit penting banget dan harus disesuaikan. Kalau enggak, setiap kita unggah video kita harus menyesuaikan, dan kadang kita kalau upload itu langsung publish gitu kan. Jadi ini agak menyulitkan. Jadi makanya kita perlu lakukan setting default di bagian upload video. Nah, untuk setting SEO untuk pemula dari YouTube channel cukup seperti ini. Kemudian kita tekan tombol save di bagian bawah. Untuk upload sudah berhasil disesuaikan ya untuk keyword-keywordnya ya. Jadi sobat tidak perlu lagi khawatir kalau misalkan saat upload di HP itu akan lupa bagaimana pengaturan video, bahasa, kemudian title and description. Tapi dengan cara seperti tadi itu cukup membantu SEO dari video itu sendiri. Oke, untuk cara setting keyword channel YouTube untuk pemula cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan ataupun kesulitan bagaimana cara settingnya, mungkin bisa kirim komentar di bawah, yang nantinya akan saya coba bantu bagaimana cara settingnya ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share biar kita bisa saling gotong royong untuk membangun komunitas channel itu lebih kuat ya. Sampai ketemu di tutorial video berikutnya, masih seputar bagaimana cara
upload video di channel YouTube menggunakan handphone ya.